Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian di rumah? Terima kasih, tentu anak-anak sehat semua ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar agama pelajaran 1. Temanya adalah diriku. Baik, tujuannya apa? Tujuan mengenal diri kita, diriku adalah kita akan menjadi bersyukur atas diriku dan teman. Teman itu berorang lain. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran agama, yuk kita berdoa dulu agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita dipanggil dan diberi nama. Baik, ambil sikap doa yang baik. Nanti kita baca bersama-sama teks doa yang Ibu sajikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas diri kami. Engkau memanggilku dengan namaku. Tuhan, Engkau mencintaiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Coba dibaca tulisan yang Ibu berikan. Setiap orang mempunyai nama. Ada yang bernama Nadia, ada yang bernama Fumensa, ada yang bernama Wiwi, ada yang bernama Alexa. Setiap orang mempunyai nama yang berbeda-beda, ya. Dan nama itu diberikan oleh ayah ibu kita ketika kita dilahirkan. Setiap nama pasti mempunyai tujuan, mempunyai arti. Karena sebuah nama itu adalah doa dari orang tua kita. Tuhan menciptakan setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, ya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Coba dilihat di dalam gambar. Mereka memiliki ciri-ciri juga yang berbeda. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi itu semua kita harus tetap mensyukuri sebagai anugerah Tuhan. Baik. Setiap orang mempunyai nama, dan setiap nama mempunyai arti. Seperti Ibu, namanya Dwi Widianti. Dwi artinya anak kedua, ya, karena Ibu dilahirkan nomor 2 dalam keluarga Ibu. Kemudian Widi itu artinya Tuhan. Orang tua Ibu berharap Ibu selalu mensyukuri setiap apa yang diberikan atau sebagai anugerah Tuhan dalam diri Ibu. Baik. Nama merupakan salah satu identitas diri. Selain nama, identitas diri itu ada tempat tanggal lahir, ada alamat rumah, ada nama ayah, nama ibu. Itu adalah identitas diri kita. Baik, kita lanjutkan. Kita harus bangga dan bersyukur dan saling menghormati satu sama lainnya. Setiap orang memiliki nama. Jadi kalau kita memanggil nama kepada teman-teman,
kita harus memanggil dengan nama yang benar, tidak boleh sambil mengejek ya. Karena itu kalau mengejek itu tidak menghargai nama teman kita, menghormati teman kita. Baik, Ibu memberikan beberapa contoh nama. Ada Maria. Tentunya orang tuanya berharap anak ini seperti Maria, Bunda Maria yang rendah hati, sabar ya. Kemudian ada yang bernama Daniel. Daniel itu anak laki-laki. Ada Marta ya, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Anak-anak juga memiliki nama yang berbeda-beda. Walaupun dalam satu rumah pasti namanya juga berbeda. Kakak adik namanya juga berbeda. Baik. Contoh identitas diri. Ada nama, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir tempat kalian dilahirkan. Kemudian tanggal lahir itu biasanya diperingati sebagai hari ulang tahun. Ada jenis kelamin. Coba lihat gambarnya, adalah gambar anak perempuan. Memiliki nama ayah Sutanto, nama ibu Susi. Kemudian alamat rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 11 Singkawang. Kegemarannya adalah menyanyi. Kalian juga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, Yesus sebagai seorang anak juga diberi nama oleh ayah ibunya. Ayah ibunya siapa namanya? Maria dan Yosef. Nah, Maria memberikan nama Yesus kepada anaknya. Ayo kita lihat videonya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka
dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Baik, kalian sudah memperhatikan cerita tadi? Tentu kalian ingat apa yang ada pada video tersebut. Untuk latihan, yuk kita jawab ya pertanyaan ibu. Siapa nama yang disebut malaikat? Yesus. Siapa yang benar? Oke. Ya. Baik, berikutnya. Apa yang diserahkan kepada Allah? Bunda Maria dan Yosef membawa apa yang diserahkan kepada Allah? Sepasang burung merpati. Kapan Yesus diberi nama? Pada usia 8 hari. 8 hari. Ingat-ingat ya. Siapa itu Simeon? Simeon adalah orang yang baik dan suka berdoa. Kesehariannya dia selalu di bait Allah untuk berdoa. Pertanyaan berikut, siapa itu Hana? Ayo, siapa yang tahu? Baik, Hana adalah seorang nabi perempuan, ya, seorang nabi perempuan yang selalu juga tinggal di bait Allah. Terima kasih. Pelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Kalian nanti bisa belajar lagi membaca buku agama pelajaran 1 tentang diriku. Nah, tugas kalian adalah mengisi identitas kalian di buku agama halaman 17. Kalau kalian tidak tahu, silahkan kalian bertanya kepada mama atau papa. Terima kasih anak-anak. Tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dengan rajin sehingga anak-anak akan menjadi anak-anak yang pandai. Dan selalu bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Tuhan akan diriku. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kalian.